Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Latsar semua, kembali lagi dengan saya, Mustika, peserta Latsar CPNS Angkatan 46, kelas Provinsi Kalimantan Utara. Saat ini saya akan menyelesaikan tugas podcast saya tentang kesiapsiagaan bela negara. Dari tutor saya, Bapak Dr. Haji Wartono, SE MM MPD. Jadi, saya ingin bertanya, apa sih yang kalian ketahui tentang kesiapsiagaan jasmani dan arti kesehatan? Jadi, kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Sedangkan arti kesehatan menurut WHO adalah suatu keadaan sejahtera yang baik meliputi fisik, mental, sosial, yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Maka secara analogi, kesehatan jiwa pun bukan hanya sekedar bebas dari gangguan, tetapi lebih kepada perasaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Lalu, apa sih manfaat kesiapsiagaan jasmani itu? Manfaatnya adalah memiliki postur yang baik, memberikan penampilan yang berwibawa lahiriah karena mampu melakukan gerak yang efisien, memiliki ketahanan dan tidak mengalami kelelahan yang berarti, sehingga banyak hasil yang dicapai dalam pekerjaannya. Berikut ini, saya akan menjelaskan bentuk latihan dan pengukuran kesiapsiagaan bela negara. Untuk latihannya meliputi lari selama 12 meter, pull up 10 kali untuk laki-laki dan chinning untuk 20 kali untuk perempuan. Sit up 35 kali per menit untuk laki-laki dan 30 kali per menit untuk perempuan. Push up 35 kali untuk laki-laki dan 30 kali untuk perempuan. Shuttle run jarak 10 meter 3 putaran maksimal 20 detik. Lari 2,4 km maksimal 9 menit dan berenang minimal 25 meter. Berikut ini adalah tips untuk melaksanakan kesiapsiagaan jasmani. Yang pertama, makanlah makanan yang bergizi secara teratur dan porsi yang cukup. Yang kedua, sediakan waktu yang cukup untuk istirahat. Yang ketiga, biasakan berolahraga dan perbanyaklah mengkonsumsi air putih. Selanjutnya, apa sih kesehatan mental itu? Jadi, kesehatan mental adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri, dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Bagaimana ya cara meningkatkan kesiapsiagaan mental itu? Bisa dengan menerima dan mengakui dirinya sebagaimana adanya, selalu ikhlas dan bersyukur, berpikir positif dan bersikap sportif, percaya diri, siap menghadapi tantangan, dan berusaha untuk mengatasinya. Jadi, kita sebagai ASN harus bisa mengimplementasikan kesiapsiagaan mental dalam kehidupan sehari-hari. Batasi dan telaah informasi. Pastikan informasi berasal dari situs resmi, dan hentikan mengkonsumsi berita negatif yang membawa kemurungan. Pelajari cara-cara mengendalikan emosi, seperti mengendalikan nafas dan relaksasi. Luangkan waktu menikmati alam, konsumsi makanan sehat bergizi untuk meningkatkan imunitas diri. Dan jangan lupa perkuat penghayatan pribadi dalam iman, dan komunikasi dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui doa dan rasa bersyukur. Ternyata emosi itu harus kita kelola loh, dan itu adalah kecerdasan emosi, yaitu kemampuan emosional yang meliputi sadar akan kemampuan emosi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi, dan pandai menjalin hubungan dengan orang lain. Apa sih dimensi kecerdasan emosional itu? Ada 4 nih. Yang pertama, kesadaran diri sendiri, yaitu pengendalian emosi. Yang kedua, pengelolaan diri sendiri, yaitu memimpin dan menguasai diri sendiri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Dan yang terakhir, pengelolaan hubungan sosial. Nah, berikut ini adalah cara-cara meningkatkan kecerdasan emosi. Yang pertama, kenali emosi yang dirasakan. Yang kedua, minta pendapat atau nasihat orang lain.
Yang ketiga, mengamati setiap perubahan emosi dan mood. Yang keempat, menulis jurnal atau buku harian. Yang kelima, berpikir sebelum bertindak. Yang keenam, menggali akan permasalahannya. Yang ketujuh, mengintrospeksi saat menerima kritikan. Yang kedelapan, memahami tubuh sendiri. Yang terakhir, jangan lupa untuk terus melatih kebiasaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan baris berbaris. Jadi, baris berbaris merupakan suatu wujud fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan tata cara hidup suatu organisasi masyarakat yang diarahkan kepada terbentuknya perwatakan tertentu. Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan dan disiplin, sehingga dengan demikian senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu dan secara tak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab. Menumbuhkan adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan untuk tugas pokok tersebut sampai dengan sempurna. Rasa persatuan adalah rasa senasib, sepenanggungan, serta adanya ikatan batin yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu yang hakikatnya tidak lain daripada keikhlasan, penyisihan, atau menyisakan pilihan hati sendiri. Selanjutnya adalah tata upacara. Tata upacara merupakan aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Tata tempat merupakan salah satu daripada ruang lingkup keprotokolan yang mengatur tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing, dan atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan secara resmi. Dan yang ketiga, tata penghormatan merupakan aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan kenegaraan atau acara resmi. Akhirnya, kita ada di penghujung podcast kali ini. Dengan adanya podcast ini, peserta Latsar diharapkan dapat dengan mudah memahami kerangka bela negara dalam Latsar CPNS dan dasar-dasar kesiapsiagaan bela negara, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas sesama rekan seperjuangan, membentuk mental yang tangguh sebagai kemampuan awal bela negara. Terima kasih, salam sehat, kuat, dan berenergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Hadap kiri, gerak. Hadap kanan, gerak. Serong kanan, gerak. Serong kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Jalan di tempat, gerak. Henti, gerak. 2 langkah ke depan, jalan. 2 langkah ke belakang, jalan. 2 langkah ke kanan, jalan. 2 langkah ke kiri, jalan. Langkah tegak maju, jalan. Gerak. Istirahat tepat, gerak. Siap, gerak.